Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila, NIM T 2018-1059. Di sini saya diberi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen kita, yakni Bapak Asy'ari MED. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengadakan variasi. Di dalam dunia pendidikan, keterampilan mengadakan variasi bukan lagi suatu hal yang asing atau bukan lagi suatu kata yang baru, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru dan sekaligus sebagai calon guru, kita dituntut untuk mengetahui apa makna keterampilan mengadakan variasi itu yang sebenarnya. Variasi adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru maupun calon guru serta diamalkan oleh guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu tertarik dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut dalam keadaan menyenangkan dan efektif. Di dalam kegiatan belajar dan mengajar, kejenuhan dan kebosanan sering sekali terjadi di dalam kelas. Ditambah lagi kelas yang tidak nyaman, guru yang kurang menyejukkan hati, dan mata pelajaran yang kurang menyenangkan dan tidak tertarik bagi kita mempelajarinya. Tentu, hal ini merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh peserta didik. Sesuatu yang membosankan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan memperbaiki gaya mengajar saja belum tentu mengatasi persoalan ini. Namun, dengan bervariasinya kegiatan pembelajaran akan memberikan dan menghilangkan kejenuhan atau kebosanan terhadap peserta didik. Tujuan dari keterampilan mengadakan variasi itu apa saja sih? Di sini ada beberapa tujuannya, yakni yang pertama adalah menarik perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan. Ketika peserta didik tersebut merasa bosan atau malas atau bahkan mengantuk, dengan penerapan berbagai variasi, maka peserta didik tersebut dapat konsentrasi lagi terhadap materi yang telah kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa selama pembelajaran. Ketika siswa tersebut sudah termotivasi oleh kita dan oleh berbagai variasi yang telah diajarkan, maka akan tumbuh dengan sendirinya di dalam hati peserta didik tersebut rasa ingin tahu, rasa penasaran terhadap materi yang akan kita ajarkan. Tentunya akan lebih bersemangat lagi mereka dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu ya tentu untuk mengatasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Tentunya kita tidak mau kan kita sebagai guru atau calon guru ketika kita menerangkan peserta didik kita itu tidak mendengarkan kita. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Prinsip dari keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama itu harus relevan. Maksudnya relevan itu apa? Relevan dengan tujuan pembelajaran, bahwa variasi mengajar digunakan untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. Itu harus sesuai dengan untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu kontinu dan fleksibel. Artinya variasi ini harus digunakan secara terus-menerus. Tidak mungkin kan sekarang digunakan besok tidak. Otomatis terus siswa tersebut akan mengalami kebosanan lagi. Yang selanjutnya yaitu harus antusiasme dan hangat yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Kita harus antusias terhadap variasi tersebut. Kita harus bisa mengadakan itu semua. Yang selanjutnya adalah relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kita harus melihat-lihat peserta didik kita seperti apa dan kelas berapa, itu harus sesuai. Yang selanjutnya ya ini komponen variasi guru. Di sini komponen variasi guru itu terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah gaya mengajar, yang kedua adalah penggunaan media dan bahan ajar, yang ketiga yaitu interaksi belajar dan mengajar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu gaya mengajar. Di dalam variasi gaya mengajar itu juga ada beberapa, yaitu meliputi tentang suara guru tersebut. Ketika guru tersebut menyampaikan
sebuah materi juga harus meliputi beberapa, yakni yang pertama intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Guru tersebut harus mengetahui keempat tersebut. Kapan guru tersebut harus volumenya keras, kecepatannya, dan intonasinya juga harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Dan juga tidak boleh menyeluruh tentang itu saja, juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Yang kedua yakni variasi mimik dan gerakan. Guru tersebut harus selalu senyum terhadap peserta didik. Juga tidak boleh tersenyum terlalu berlebihan. Juga ada batasannya. Yang selanjutnya yaitu perubahan posisi. Guru dalam mengajar tidak boleh meluruh duduk di tempat duduk tersebut. Guru tersebut harus bisa berbaur kepada peserta didik. Sesekali guru tersebut harus bisa berjalan-jalan, bukan berjalan-jalan di luar maksudnya, jalan-jalan di dalam kelas. Ya, ke belakang, ke depan, ke samping, atau melihat peserta didik tersebut agar bisa memfokuskan lagi peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengulangan pengungkapan. Ketika guru tersebut menerangkan atau contohnya mendikte seorang murid, itu juga harus harus diadakan pengulangan. Karena apa? Namanya peserta didik itu kan pikirannya berbeda-beda dan tingkat kecerdasannya juga berbeda-beda. Jadi guru tersebut harus sesekali mengulangi pengulangan pengungkapan yang telah dibicarakan. Yang kedua yakni penggunaan variasi media dan bahan ajar. Di sini media atau bahan ajar itu terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah variasi media pandang, biasa dilihat dengan penglihatan. Yang kedua yaitu variasi media pendengaran. Yang ketiga yaitu variasi dengan campuran atau bisa dalam perabaan. Yang pertama, seorang guru harus bisa atau menggunakan alat-alat bahan media yang lainnya, yang contohnya seperti penglihatan, yaitu media seperti buku, papan tulis, atau proyektor, seperti itu contohnya, bisa berupa film. Terus yang kedua yaitu sebagai media, yaitu variasi media dengar. Media pembelajaran tidak harus menggunakan media pandang saja, juga perlu dengan media pendengaran. Guru tersebut harus bisa menilai pendengaran seseorang, karena pendengaran seseorang itu kan berbeda-beda setiap siswa. Nah, di sini contohnya media pendengaran bisa melalui musik, radio, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik tersebut kepada media-media yang telah diajarkan oleh seorang guru. Yang selanjutnya yaitu media raba atau media bervariasi. Kalau media raba itu contohnya kayak boneka, seperti di seni budaya itu nanti diajarkan bikin boneka, topeng, atau yang lainnya. Terus untuk yang media bervariasi itu juga bisa mengkolaborasikan dari beberapa media yang saya sebutkan. Contohnya ya kayak film. Film itu kan juga termasuk media pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah yang ketiga, interaksi belajar mengajar. Ketika guru tersebut mengajar di dalam kelas, tentunya tidak terlepas dari interaksi. Di sini guru tersebut harus pandai-pandai memilih metode pembelajaran untuk berinteraksi dengan peserta didik agar bisa diterima dengan baik dan peserta didik tersebut bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu ceramah. Guru tersebut boleh ceramah tapi tidak melulu ceramah. Yang selanjutnya yaitu bisa tanya jawab terhadap peserta didik. Ada timbal baliknya, ketika sudah guru tersebut telah menjelaskan, bisa timbal balik yaitu berupa pertanyaan jika tidak paham. Terus yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi di dalam kelas juga perlu. Yang selanjutnya yaitu melakukan observasi, eksperimen, dan lain sebagainya. Atau guru tersebut bisa mengkolaborasikan semuanya di dalam kegiatan interaksi belajar mengajar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.